Shalom, salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan harapan agar saudara semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Oleh karena situasi pertambahan kes jangkitan penyakit COVID-19 pada masa ini yang sangat membimbangkan, maka sekali lagi kita tidak dapat berkumpul untuk beribadah di ruangan gereja masing-masing. Dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan Yesus dengan kehadiran Roh Kudus-Nya akan campur tangan dan memimpin saudara semua, baik di dalam ibadah pribadi, ibadah bersama teman-teman, atau ibadah bersama keluarga. Perkongsian firman Tuhan gereja kita pada hari ini adalah tentang memberkati sesama. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus bab yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-21, tetapi hanya ayat yang ke-16 saja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, kota Korintus merupakan sebuah kota kuno di Yunani dan merupakan kota metropolitan Yunani yang terkenal pada zaman Rasul Paulus. Seperti kebanyakan kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara material, namun rosak secara moral. Segala macam dosa bermaharajalela di kota ini yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu duniawinya. Saudaraku, berbagai masalah timbul dalam jemaat yang telah dimulakan oleh Rasul Paulus untuk waktu yang sangat panjang. Banyak pengorbanan dan air mata yang telah dicurahkan untuk keselamatan penduduk kota ini. Rasul Paulus menginginkan agar mereka memperhatikan hidup mereka, agar tidak hidup seperti orang lain di sekitarnya. Dia mahu agar jemaat di Korintus menjaga kemurnian iman dan kehidupan moral mereka. Saudaraku, dalam memberitakan Injil Kristus dan melayani jemaat Tuhan, dia harus mengalami berbagai kesukaran, pencobaan, sehingga menderita secara jasmani. Dia merasa seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati, yang menjadi tontonan bagi orang ramai, yaitu satu keadaan yang paling hina. Namun, dia tetap bersukacita karena kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Dia tidak pernah membalas perlakuan buruk yang pernah diterima dan dialaminya. Saudaraku, beruntunglah jemaat di Korintus karena mereka mendapat bimbingan dan pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Dia bagaikan seorang bapa rohani yang selalu mengajarkan hal yang baik dan memberikan contoh praktik kehidupan kekristenan yang harus diteladani oleh anak-anak rohaninya. Dia mahu supaya mereka juga mengikuti teladan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Rasul Paulus mahu supaya jemaat ini menjadi berkat kepada sesama di sekitarnya. Saudaraku di dalam Tuhan, adakah kita telah menjadi teladan atau menjadi berkat kepada sesama kita, setidaknya bagi anggota keluarga terdekat kita? Sebagai orang tua atau sebagai anak, kita dapat menjadi teladan atau menjadi berkat bagi orang lain melalui pemikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita setiap hari. Apakah hidup kita sudah mencerminkan kehidupan yang penuh dengan kasih, rendah hati, lemah lembut, dan sabar seperti Yesus? Ikutilah teladan Yesus
dan juga Rasul Paulus. Jadilah teladan dan jadilah berkat bagi orang lain juga. Saudaraku di dalam Tuhan, jadilah terang tanpa menghina kegelapan. Jadilah teladan tanpa mengkritik yang lain, karena setiap manusia mempunyai sisi gelap dan terangnya masing-masing. Kiranya diberkati. Ingatlah bahwa langit tidak selalu cerah, hidup tidak selalu aman. Namun, yang pasti ada kenyamanan apabila kita terus berharap kepada Dia, Tuhan yang memberikan damai sejahtera yang kekal. Saudara, untuk menyokong usaha kerajaan dan membantu mereka yang bertungkus lumus untuk mengekang penularan rantaian COVID-19, bahkan berusaha merawat mereka yang telah dijangkiti oleh penyakit ini, marilah saudaraku di dalam Tuhan bersama kita mematuhi SOP yang telah disediakan. Kepatuhan kita adalah untuk kebaikan kita bersama. Kita jaga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.